Shalom, berjumpa kembali bersama saya Ibu Yusmiati dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kita akan belajar tentang keluargaku dalam gaya hidup modern bab 8. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini kami mau belajar tentang keluargaku dalam gaya hidup modern. Tolonglah kami agar keluarga kami tidak mudah goyah dalam arus perubahan zaman. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 289, Keluarga Hidup Indah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui metode pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat pertama, menjelaskan pengertian gaya hidup masa kini. Kedua, menganalisis bentuk-bentuk gaya hidup masa kini dalam keluarga. Yang ketiga, menganalisis peran keluarga di tengah gaya hidup masa kini. Dan yang keempat, membuat laporan pengamatan terhadap keluarga masing-masing dari peserta didik tentang kecenderungan gaya hidup masa kini yang mempengaruhi keluarganya. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup modern? Silakan ungkapkan pendapat Anda.
Ya, ada beberapa orang yang menyatakan bahwa gaya hidup modern adalah gaya hidup yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Ada juga yang mengatakan bahwa gaya hidup modern merupakan gaya hidup tren masa kini. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan dua cerita berikut ini. Berilah tanggapanmu terhadap kedua cerita tersebut. Keluarga adalah pusat utama dari pendidikan, sehingga orang tua harus dapat membimbing anak-anaknya agar tidak mudah jatuh dalam gaya hidup modern yang negatif. Berikut kita akan saksikan bagaimana pengaruh dari gaya hidup modern terhadap keluarga. Selamat menyaksikan. Dek, kamu dari mana saja seharian ini? Apakah saya tidak dengar? Jelas saja kamu tidak mendengar. Coba lepas dulu yang ada di telingamu itu. Hehehe, lupa kak. Sebentar dulu ya kak. Kamu dari mana saja seharian ini? Dari rumah teman kak. Ada apa dengan rambutmu? Kok jadi merah? Gaya dong kak. Kan teman-temanku hari ini mewarnai rambutnya semua supaya terlihat keren. Keren? Keren dari mananya, Dek? Sebenarnya aku tidak percaya diri dengan warna rambutku ini. Mengapa tetap kamu warnai, Dek? Nanti kalau aku tidak ikut mewarnai rambut, aku akan dijauhi oleh teman-temanku. Dek, teman yang baik pasti menghargai pilihan kita. Apalagi kamu masih berstatus pelajar. Tidak baik mewarnai rambut. Jadi diri sendiri itu lebih baik daripada meniru orang lain. Siap bos. Nanti saya cat kembali menjadi hitam. Perhatikan video yang kedua berikut ini. Hai Rerin, apa kabar? Puji Tuhan, baik Lan. Kita belanja yuk. Malas Lan. Ngomong-ngomong, bagaimana gaun yang kamu beli sebulan yang lalu? Aduh Lan, gaun itu waktu di toko terlihat bagus sekali. Padahal harganya lumayan mahal loh, menguras isi dompetku. Tapi gaun itu sampai sekarang tidak pernah saya gunakan. Menyesal sekali deh saya membelinya. Loh, kok jadi tidak pernah dipakai? Entahlah Lan, setiap saya mau memakainya, saya merasa kurang percaya diri. Berbelanja memang memberikan kepuasan tersendiri. Bahkan salah satu untuk menghilangkan stres. Namun terkadang barang yang kita beli tidak sepenuhnya kita perlukan. Iya benar Lan. Hal itu sering saya alami. Di rumah ada beberapa tas, sepatu, gaun yang saya beli tapi tidak pernah saya gunakan. Saya menerima dengan tangan terbuka kalau saya dikasih. Dasar kamu Nilan, mana mungkin kamu pakai tas, sepatu dan gaunku. Bukan saya yang pakai, tapi adik saya. Silakan ungkapkan pendapat kalian tentang cerita dalam video tadi. Untuk lebih jelasnya,
kita belajar tentang definisi dari gaya hidup. Menurut Kotler, gaya hidup sebagai sebuah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Assael, mengungkapkan bahwa gaya hidup merupakan sebuah pola kehidupan yang dapat didefinisikan melalui bagaimana seseorang menghabiskan waktunya, apa yang mereka anggap penting di dalam lingkungan masyarakatnya, dan apa yang mereka pikirkan tentang dirinya sendiri di dunia yang mengitari mereka. Menurut Minor dan Mowen, mengungkapkan bahwa gaya hidup adalah menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktunya. Dan menurut Sunarto serta Rismiati, mengatakan bahwa gaya hidup merupakan pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang menyatakan dengan kegiatan, minat, dan bakat yang bersangkutan. Jadi dapat disimpulkan, gaya hidup modern adalah sebuah pola kehidupan yang menyangkut cara bersikap dan berpikir yang berkaitan dengan aspek fisik, mental, serta spiritual, sesuai dengan tuntutan zaman modern atau tren saat ini. Bentuk gaya hidup modern menurut A.B. Susanto. Pertama, pola pikir yang menganggap status sebagai sesuatu yang penting. Setiap individu memiliki mobilitas yang tinggi, memiliki kebiasaan untuk bercengkrama di tempat-tempat tertentu, memiliki kebiasaan untuk melakukan makan siang atau makan malam bersama di tempat tertentu, melakukan olahraga mahal seperti golf, melaksanakan pernikahan agung yang dilakukan di gedung-gedung mewah atau justru di hotel, merayakan wisuda yang sebenarnya dilaksanakan oleh orang pasca sarjana atau sarjana, tetapi saat ini salah satu bentuk gaya hidup modern dilakukan oleh anak-anak lulusan PAUD dan anak-anak lulusan taman kanak-kanak. Memiliki gaya hidup serba instan dengan membeli makanan-makanan yang siap saji atau berbelanja menggunakan aplikasi online, serta memanfaatkan segala macam jenis teknologi komunikasi. Berikut beberapa paham bentuk gaya hidup modern. Pertama, individualisme. 2. Hedonisme. 3. Konsumerisme. 4. Materialisme. Dan yang kelima, sekularisme. Mari kita pelajari lebih dalam lagi tentang bentuk-bentuk dari gaya hidup modern ini. Paham individualisme, yaitu memiliki sifat mandiri, otonom, dan dapat menentukan pilihan sendiri. Manusia secara pribadi ingin diperhatikan, memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia yang bertanggung jawab.
memiliki kepentingan diri sendiri adalah yang paling utama. Kita akan belajar dari Alkitab tentang paham individualisme. Dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-13 menyatakan bahwa manusia harus rela berkorban bagi sesamanya, yang seperti Tuhan Yesus lakukan dengan tidak mementingkan dirinya sendiri. Bahkan dalam Filipi 2 ayat yang ke-7, Yesus dengan rela menjadi manusia. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua dan yang ke-14, sebagai makhluk sosial, manusia harus saling tolong-menolong dan saling menanggung beban. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua dan yang ketiga, kehidupan jemaat mula-mula bertumbuh dalam iman dan saling memiliki. Harta mereka jual demi kepentingan bersama, dengan tidak memikirkan kepentingan mereka sendiri. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-5, jemaat di Makedonia memberikan bantuan meskipun keadaan mereka tidak lebih kaya dari jemaat yang lain. Dapat kita pahami bahwa paham individualisme itu dapat merusak keseimbangan hidup manusia sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial. Paham hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Umumnya, kaum hedonis ini menjalani kehidupannya dengan bersenang-senang, melakukan pesta pora, dan lain-lain sebagai tujuan utama hidupnya. Kita akan belajar tentang hedonisme dalam Alkitab. Dalam Kejadian pasal 19 ayat yang ke-15 sampai ke-16, keluarga Lot berlambat-lambat melaksanakan perintah Tuhan untuk meninggalkan Sodom. Saat meninggalkan Sodom, istri Lot menoleh ke belakang karena sudah merasa sangat senang tinggal di sana. Namun, kota tersebut banyak melakukan dosa. Dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 kita diingatkan, dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap pekerjaan kita, akan dipertanggungjawabkan di pengadilan Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai yang ke-16, kita juga diingatkan untuk tidak mengasihi dunia. Karena di dunia itu banyak sekali keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Semuanya itu bukan berasal dari Allah. Paham konsumerisme adalah paham yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Pembelian barang-barang hanya didasari oleh keinginan dan tidak mempertimbangkan kebutuhan. Beberapa hal yang mendorong terjadinya konsumerisme. Yang pertama, pencitraan diri. Akar terkesan dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. Misalnya, saat menyumbang ke panti-panti atau kepada orang miskin, diliput oleh berita, sehingga semua orang bisa berpikir kalau orang tersebut dermawan atau baik hati. Yang kedua, menunjukkan status pribadi dalam masyarakat sosial. Yang ketiga, budaya membeli barang yang mahal untuk menunjukkan status ekonomi seseorang. Yang keempat,
Produsen memproduksi barang dalam jumlah besar sehingga dapat diperoleh dengan mudah, harga yang lebih murah dan kemasan atau tampilan yang menarik. Hal ini memicu masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan zaman tanpa memikirkan kegunaannya lagi. Dalam piramida kebutuhan manusia, Abraham Maslow menempatkan kebutuhan jasmani berupa makanan, minuman, tidur, pakaian sebagai kebutuhan dasar. Kebutuhan lain seperti rasa aman, sosial, penghargaan, aktualisasi diri tidak akan sempurna sebelum kebutuhan dasar ini terpenuhi. Kita akan melihat dari Alkitab tentang konsumerisme. Dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai yang ke-16, saat Allah mencukupkan kebutuhan jasmani bangsa Israel saat mereka menuju tanah Kanaan, Allah memerintahkan mereka untuk mengumpulkan mana setiap pagi, tetapi mereka harus mengambilnya dalam jumlah yang cukup hanya untuk hari itu saja. Mereka tidak diperkenankan menyimpan roti sampai persediaan makanan untuk hari berikutnya, kecuali apabila keesokan harinya adalah hari Sabat. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami agar kita meminta kepada Tuhan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Paham materialisme adalah pandangan hidup yang mendasarkan segala sesuatu termasuk kehidupan manusia pada materi atau kebendaan semata-mata, dengan menitikberatkan kebahagiaan pada kehidupan materi dan kesejahteraan hidup. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai yang ke-24, akibat buruk dari materialisme menurut kitab ini adalah yang pertama, karena harta manusia salah prioritas. Harta di dunia dapat rusak oleh ngengat dan karat, serta dapat dicuri. Bahkan dimanapun harta itu berada, di situ hati manusia berada. Tetapi harta di surga kekal selamanya. Yang kedua, mata adalah pelita tubuh. Jika mata memandang yang baik, maka teranglah seluruh hidup. Sebaliknya, apabila mata memandang yang jahat, maka akan dapat menjauhi Tuhan. Yang ketiga, manusia yang menduakan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan, karena mengabdi kepada Allah dan Mamon. Paham sekularisme adalah paham atau kepercayaan yang memisahkan antara urusan agama dari kehidupan dunia. Paham ini menganggap bahwa urusan dengan Tuhan hanya sebagai ibadah saja. Untuk urusan kehidupan seperti politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya, agama tidak boleh ikut campur. Contohnya saat ini, manusia berbuat jahat atas kesenangan pribadi, membunuh tanpa rasa bersalah, merampok dengan mengabaikan nyawa orang lain. Bahkan rasa pri kemanusiaan saat melihat orang lain mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya mulai menghilang. Ciri-ciri positif dari gaya hidup modern: terbuka terhadap inovasi, menghargai waktu, bertindak rasional daripada irasional, menghargai prestasi, bebas berpendapat, menghargai harkat berupa nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang dibekali daya cipta, rasa, dan karsa, serta
hak dan kewajiban asasi manusia. Peran keluarga di tengah gaya hidup modern. Sebagai seorang remaja, pasti kalian terlibat dalam proses kehidupan modern. Kehadiran dan peran keluarga sangat penting, karena keluarga Kristiani perlu membangun persekutuan pribadi-pribadi dan saling melayani. Keluarga Kristiani juga dituntut untuk turut serta mengembangkan kehidupan pengutusan gereja, yaitu tri panggilan gereja, untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dalam kehidupan keluarga Kristen, perlu dibangun persekutuan pribadi dengan meletakkan cinta kasih sebagai asas dan kekuatan yang mempersatukan masing-masing anggotanya. Suami istri membangun sebuah bentuk persatuan yang tidak diceraikan. Dalam berkeluarga, pada hakikatnya memerlukan pengalaman hidup bersatu dan berbagi rasa, sadar akan peran sosial bagi lingkungan serta keluarga Kristen. Keluarga Kristen juga harus mampu membangun persekutuan antar anggota keluarga untuk terus-menerus berdialog dengan Tuhan dengan berbagai cara, sehingga dapat menyaring pengaruh negatif dari gaya hidup modern. Selanjutnya, kalian akan saya bagi dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama, membaca kitab Kejadian pasal yang ke-41, ayat yang ke-37 sampai ke-57. Tugasnya, bagaimana kehidupan keluarga Yakub dihubungkan dengan materi pelajaran kita hari ini. Tugas diskusi untuk kelompok 2, bacalah kitab Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Bagaimana sikap pemuda tersebut dengan ajakan Tuhan Yesus? Hubungkan dengan materi pelajaran kita hari ini. Waktu untuk berdiskusi 10 menit. Kesimpulan. Yang pertama, gaya hidup modern adalah sebuah pola hidup yang menyangkut cara bersikap dan berpikir, yang berkaitan dengan aspek fisik, mental, serta spiritual sesuai dengan tuntutan zaman modern atau tren saat ini. Yang kedua, dalam perubahan keadaan, keluarga Kristen perlu tetap berpegang teguh pada kehendak Kristus dan berperan sebagai berkat bagi lingkungannya yang turut serta dalam kehidupan pengutusan gereja, baik bagi gereja maupun lingkungannya. Untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas pelajaran kami pada hari ini. Bimbinglah kami agar kami selalu berjalan bersama-sama Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga kami, tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi pada pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.